Enggak lah. Langkah layar. Ini dapat rumah. Aja lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri untuk menjadi patokan. Biasanya kalau sudah pegal berarti harus sudah selesai pengajian. Karena ngaji itu beda dengan kita hiburan. Kalau hiburan
Walaupun kita berjam-jam, kedinginan, angin, kepanasan, jauh jaraknya, susah ditempuhnya, pakai modal, kita jalan. Mana contohnya? Ada orang yang setiap malam mancing terus-terusan. Enggak haram, mancing itu enggak haram, tapi itu tanda bahwa hiburan itu tidak ada beban. Kalau hobi mancing monggo silakan, yang penting jangan mancing di kolam orang, apalagi mancing keributan. Betul. Beda dengan ngaji. Kalau mau ngaji, Ustadz ceramah diundang jauh-jauh, bahkan jalannya nanjak nurun, licin jalannya, berkelok-kelok jalannya. Begitu sampai ke sini, panitia sudah request, jemaah sudah request, Pak Ustadz nginut tulung dan saka-saka, mariham hadus saka, dijak. Kak Ustadz pun tang kurang ilahi nam sebab nak kurang dia macam biasa pengajian. Maka lawan ngundang aja tuh pas gitu. Kamar gitu. Insya Allah kurang sidu mah sadaya lagi soleh. Amin. Pertama ibu bapak, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya muliakan, akan setempat imam masjid, guru ngaji, napa Allah bituli hayatihi, napa mubarakan lana wali amina wali dinika wali nasi ajma'in, amin. Segenap asatid wal asatidah, bapak ibu ustad wal ustadah, bapak ibu para pengajar, guru sekolah, aparatur kepemerintahan, bapak peratinnya, bapak pemangkunya, bapak LHP-nya, bapak RT-nya, ibu-ibu pengajian serta seluruh pengurusnya, wismawan dan wismawati, pemuda dan pemudi, Allah rahmati kita semuanya pada malam hari ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah gunung yang jauh dari perkampungan, di tengah tempat yang jauh dari perkotaan, jalannya pun begitu berkelok-kelok dan nanjak serta nurun. Bahkan kalau selip sedikit motor bisa terpleset. Tapi orang Sidung dengan sejuta semangatnya, berkobar-kobar di hatinya, menandakan bahwa cinta dengan Rasulullah, cinta dengan ajaran Allah, malam hari ini rela duduk empet-empetan, rela duduk berdesak-desakan, rela menunggu, bahkan ibu-ibu rela rebutan kue dengan panitia. Pak, ibu-ibu mah rebutan kue itu bukan untuk dimakan, periksa kantongnya masing-masing. Lamun baheula ayeuna mah kana kantongkeun, lamun baheula mah lain kana kantong, kana kutangkeun banget. Balik ke imah disampakeun di boro-boro ku anak nama mama mawa naon, mawa sukro. Di dahar matak anak baheula mah dituju ku indungna sieun, beda jeung budak ayeuna. Boro-boro ditunjuk di polototan digebuk oge budak ayeuna mah aing bae. Tapi itu mah di lembah, di dia mah insyaallah. Insyaallah beda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena orang yang ada masjid jami yang megah, masjid jami yang luas, masyarakatnya lebih banyak, masyarakatnya lebih kaya dan bermartabat, banyak aparat kepemerintahannya, banyak tokoh-tokoh cendekiawan muslimnya, sampai saat ini belum mengadakan peringatan Maulid Nabi. Alasan naon? Pacek. Ibu, ulang tahun apa? Gimana kita? Mulutan apa? Pengajian apa? Peceklik. Ya, ada rohan saja, ada roh.
Itu tahun 2000, datang 2001. Gimana kita pengajian? Paceklik, masyarakat lagi susah tarikan. Jangan banyak-banyak tarikan. Ujungnya, jadi gimana? Sholawat gawas, sholawat lagi. 2001, 2002, itu dimulai. Udul amal terus menerus setan tepuk tangan. Begitu kita mau peringatan Maulid Nabi, berhitung-hitungan masalah pengeluaran duit, ditarik iuran 10.000 berat, 20.000 berat, 30.000 berat. Begitu direk dengan anak-anaknya, dionjang warjentung dan dionjang solusi pendukung gede-gedenya, bahkan nonton kaum ngajilma hiburan lebih kamar lagi. Astagfirullah. Kenapa licik? Kenapa kita cicil? Urusan kepentingan, urusan yang jangka panjang akhirat kita pelit, urusan jangka pendek yang sifatnya sementara kita rela habis-habisan. Maka Allah tegur kepada kita semuanya, bagelah kalau pulang katehan, begitu beres panen di sawah, tarik di panen lebih kamelake, lebih panen di goa kayak kene panena. Akhirnya begitu beres ngalah kopi candari terus datang tukang gigit kayak itu nanti kamar. Di sini mah insya Allah. Kenapa? Kata orang itu penyakit laki-laki itu, godaan laki-laki itu harta, tahta, wanita. Beda dengan perempuan, godaan perempuan itu apa? Harta, lajada, nanti, Shopee aja nanti, jangan Tokopedia. Nah, bukan jelas yang dibalik kamari kesulit kerudung, lu bayar konek ke situ. Akhirnya ayat itu diberikan karena kerudung, ayat itu diberikan ini, mari dibalik. Menikah sepatu lima dicerai matinya baju kiritan ya, batang tiung kiritan, lemari kiritan, dipan kiritan, kursi kiritan, wapit kiritan, tapi anak-anak kami dikiritan. Astagfirullah. Tapi saya acung jempol sama orang Sidung sini. Kenapa? Punya semangat mental baca, semangatnya luar biasa. Upah ruah, dasar masyarakatnya sedikit tapi sanggup memenuhi masjid yang megah ini. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. 2 tahun dampak corona kita rasakan. Semua meradang, semua terseret, semua terkena imbasnya. Mereka pasar temenang, mereka Jakarta temenang, nyebrang lautan temenang, nyebrang kemana-mana tidak boleh. Kenapa? Harus jaga jarak. Lupa nyeri hati-hati nama. Lalu lagi dia memajikan naik mobil kudu jaga jarak. SOP jaga jarak sameter. Kami mah pikiran, kita lalu saret jaga jarak di memajikan sameter. Emang pembogolan kami sameter apa? Ibu, tapi usuk corona teh harus benar. Panjaga jarak cuma harus cek. Buang-buang lebih 3 meter bukaan. Ibu, dampak corona kita rasakan. Kenapa? Ekonomi melemah, daya beli masyarakat lemah. Pabrik-pabrik tutup, banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar. Kenapa? Orang nurani dalam mana kita karota, tidak ada yang membeli mereka semua. Semua merasakan dampaknya. Tapi orang Sidung malam hari ini dengan sejuta semangatnya, mereka Allah berkahi semuanya. Alhamdulillah. Ayam kopi, tinggal ngopi. Kopi na ayam. Ustaz sok kopi Oslo, hayang kopi Ustaz hayang, hayang kopi nak insya Allah, hayang kadang Ustaz ya hayang menang sakilot kirimkeun. Ustaz beres ngadoa beres sholat ya Allah solehkeun budakna ya Allah solehkeun keluargana tuh. Beda jeung mere dahar kana naon mah anu kana ibadah mah cuma dibere dahar dibere minum dipake dosa dipake kaki kiai mah dipake ibadah.
Ustaz mataran beli baju, naon sebabna sok dibere tilu pare. Oh, humor jangan dianggap diambil hati, jangan dianggap main-main, jangan dianggap paham ngomong iklan beliknya punya, jangan diambil hati, jangan dianggap main. Oh, berarti serius kan gitu Pak? Bohong. Alhamdulillah. Kenapa kita bisa menyelenggarakan? Karena ada modal. Makomatin ila bilma kata Rasulullah. Agama najan jujung kira oke mual bisa nangtung lamun harta mah. Oh, penting ayeuna udah lamun eueuh desa lamun eueuh solar moal hurung desa urang. Bener. Desa teu hurung sareng moal mata hirup naon sababna make kincir mah teu kuateun. Betul. Make duit, kue na make duit, kopi na gula na make duit, teh na make duit, ustad lagi. Duit. Karena mikiran amplop kurang mau sih ngapain dipikir. Sama main kayak gitu mah. Alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Hari ini kalau kita masih bisa jalan ke masjid, Rasulullah SAW berkata, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Orang yang berangkat dari rumah pergi ke tempat pengajian, dia sedang jihad fisabilillah sehingga pulang ke rumahnya. Kalau kita berangkat niatnya ngaji, mati saat ini, insya Allah syahid. Ibu, tadilah amal yang lainnya bila kita berangkat dari rumah menuju pengajian, setiap satu langkah kita dianggap ibadah 1 tahun. Dibandingkan amal yang lainnya, Rasulullah berkata, orang yang berangkat ke pengajian, yang duduk di pengajian, mendengarkan pengajian, walaupun tidak seksama menyimaknya, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Iraha orang sholat sunat 1000 rakaat. Ayo, iraha orang. Geus pernah ibu? Sudah pernah belum kita sholat sunat 1000 rakaat? Belum pernah. Kenapa? Kita menghitung-hitungan boro-boro 1000 rakaat tarawih 20 kilo rakaat pilihan musola urang mah. Bener teh. Di musola itu sabaraha rakaat 20 kilo asem. Terus kitu mah. Naon 20 kilo sama kene-kene ieu nya mah ibadah meureun 11 rakaat. Musola itu 20 kilo. Kafe 20 kilo nanyakeun imam. Bagian saya, bagian kau kan kebel usah kita mah lepas bener. Nah, bener kan Mas. Bisa angin lagi. Akhirnya mana bapak kandahar teh naon. Kereuleuh kerasa. Bu, siapa itu? Kata kurang bukan kita kurang pilihan, tapi Rasulullah berkata, hadir ke pengajian lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yang kedua kata Rasulullah, lebih baik daripada 1000 kali menyolatkan jenazah. Kenapa? Fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli ngaji. Emangnya fadilahnya apa? Rasulullah, orang yang hadir menyolatkan jenazah, Allah akan berikan pahala 1 kilot. 1 kilot itu apa? Sebesar tumpukan gunung Uhud. Ya Allah, ku gede-gede ting amal. Lalu orang ketika kalau sampai ke kuburan 2 kilot berarti 2 gede gunung Uhud. Tapi Rasulullah SAW berkata, kalau kamu ngaji, duduk di pengajian, lebih baik daripada 1000 kali menyolatkan dan menguburkan jenazah. Subhanallah. Maka ibu jangan terkecoh. Yang harus ngaji kita itu saban minggu. Kalau minggu damai itu cuma memberikan support dan penyemangat kita saja. Kiai itu benar Pak, iya. Para ustaz harus kebagi dia. Ari kula naon? Kan kiai itu kebagi 3. Yang pertama ada yang mata air. Mata air itu apa? Dari mana-mana hewan datang ke sana cari air. Kenapa? Di sana ada mata air. Pimpinan pesantren, para murabbi, ahli toriko, ahli istighosah, orang-orang yang istiqomah dalam masjid itu mata air. Subhanallah. Yang kedua ada air hujan. Mana air hujan? Mereka yang ngarang kitab-kitab kuning, mereka yang ngarang buku,
Ibu, mereka yang mengarang karangan kitabnya yang dikutip oleh para santri, para jemaah sekalian, itu ilmunya seperti air hujan. Yang ketiga, ada air aqua. Siapa? Penceramah. Bagaimana air PDAM itu air PDAM? Ngalir sotelamun dibayar. Itu dibayar uang kalian. Beneran tuh PDAM. Ayo PDAM. Ibu tahu PDAM? Entah. PDAM itu air yang sering kali kita lihat di sebelah. Itu kan ada kilometernya. Ngalir kalau di bayar mati. Bu. Kata orang Jawa Barat mah kiai itu ada 4. Yang pertama kiai tetap itu berdiri tegak. Dia tidak pernah berkontaminasi. Siapa yang bicara harus merubah hukum sama dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Hukum akitu Quran jeung hadis. Sekali bakal jeung awewe banter batal. Yuk bapak-bapak, hati-hati. Banyak aliran baru yang paham-paham baru yang mengatakan bahwa haram hadir ke maulidan, haram yasinan, haram tahlilan, haram pengajian yang berbau-bau tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau dikaji oleh kita paham agama itu karena diajarkan sama nenek moyang kita. Ada maulidan, ada rejeban, ada isromik, ada apa? Nuzulun Quran, ada walimatul haji, walimatul arus, walimatul khitan, walimatul bait dan lain sebagainya. Seluruhnya intinya pengajian. Ibu, kiai tetap itu kiai yang tangguh tegak berdiri. Mereka tidak pernah bisa dibeli sama uang. Hukum tetap kalau haram tetap haram, kalau halal tetap halal, tidak bisa dirubah. Masih ada nggak? Yang kedua, ada kiai itu kata orang Sunda, kiai naon aju. Ibu naon aju? Ya, baheula ayah zaman waktu belum ada PLN, itu pakai aju, pakai oncor. Pakai obor. Maksudnya apa? Kiai itu menerangi jemaah, tapi kiainya kebakar. Maksudnya apa? Minta sholat berjamaah, manehna henteu. Minta zakat, manehna henteu. Minta sedekah, manehna henteu. Kata orang Sunda mah, kiai aju. Nyangkanya angan batur tapi manehanana kaduru. Bahasa Jawa nama jargoni. Naon jargoni? Iso ngajar gak iso ngelakoni. Apa orang sih yang mengkui? Wah, Wadang salati yang memimpin pengajian. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mimpin istighosah, mimpin istighosah. Wanci asar jam 3 diliwat, asal jam 5. Cik ini ngahelakeun dikir mandelikeun sholat. Salakina di mana di pengajian nitan bitu kerudung pamajikanna kaimah teu make tiung-tiung aja. Insyaallah moal aya di sidung amin. Amin. Kabeh di urang sidung mah marake tiung. Lamun pengajian. Ari geus bubar pengajian mah wallahu a'lam. Punya sini protes kayak ini. Nanti ini balik yang pulang kayak Bu. Yang ketiga ada kiai itu kiai ojek. Ojek. Mana kiai ojek? Kiai partai.
Ada Pratim yang mau nyalon, DPR yang mau nyalon, pilih kami semua, kasih amal ke sini. Begitu pencoblosan, jompret, jangan ke sini. Kiai ojek juga segitu, cuma dijual kafe, sumbang pemilihan com. Makanya cek kata orang sonoma, kiai itu nasibnya persis kayak daun salam. Mana daun salam? Rendang daging di sayur, direndang, bau enak, daun salam dimasukin. Begitu rendang mau dibakar, mau dimakan, daun salam dibuang, walidah daun salam. Itu ada nggak yang makan daun salam? Nggak ada daging yang dimakan. Nah, awas pada. Boleh kita punya pilihan, boleh. Berarti malam calon berarti hadir malam hari ini, insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu saja titipan kami Pak Pratin, kami orang Sidung sedang butuh listrik. Pratin nyogok abang insya Allah jago. Didoain sama saya, apalagi kalau nambah. Orang Sidung butuh listrik betul? Siap bayar. Ulah butuh listrik doang, emangnya lu bapak ulang meren. Pratin DPR pemerintah Lampung Barat nyalurkan listrik ke sini pakai tiang, pakai kabel. KPH-nya mah kurang lumayan mah mau pemerintah. Betul? Ulah dibalik. Anek kondangan dekan nikahan, golang cincin kalung pakai dipakai, lipstick hijau kuning biru pakai dipakai, menikah yakin ding, pakai motor ini, giliran naon, giliran pakai BLT diocotan kabeh. Ayam kau sini ayah. Oh bilang ini ayah baik. Giliran dari kawandangan ini kini jual-jual masuki. Jangan nambah BLT itu kalau bagian protes. Ibu, disalahkan BRT. Dasar kadus. Itu kadus kan semuanya torkan data, kadus kan. Karena pernah pilih kasih, kami ini bisa torkan. Yang nyerin itu dari Solo, dari pusat. Betul. Ibu, insya Allah kurang mah kabagian alhamdulillah, kabagian kabagian alhamdulillah, berarti orang mah lain kudu diberi, kudu beri. Kata Rasulullah, yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu, alhamdulillah. Yang ketiga, Kiai Namsan tadi, ojek, Kiai ojek, ajub ojek, terakhir ajak. Cuma ayam Kiai ajak, ibu tahu ajak? Kawan. Dia di anjingnya geranyu tempat ini kayu korek gitu. Terakhir Kiai ajak matanya wandunungan, tidak tahu musuh, tidak tahu kawan, tidak tahu lawan, tidak tahu majikan, tidak tahu yang mau menggarong. Yang penting ngasih tulang. Siapa yang kasih tulang itu Tuhan. Kiai yang seperti itu biasanya kiai-kiai pesanan. Mereka rela menghalalkan perkara demi pesanan, demi apa? Demi melegalkan dia bisa tenang di istana, bisa tenang memakan duit, bisa tenang melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Na'udzubillahi min. Rasulullah berkata,
ulama terbagi dua. Yang pertama ulama amilin, yang kedua ulama khusuk. Ulama yang mengamalkan ilmu, yang kedua ulama yang jelek. Nauzubillahi min. Lanjut. Lebih kairah. Lanjut, jika dulu lumayan. Lagi alhamdulillah bisa naik di kadir. Kegebukan dari mana ke turun di nomor. Aku pun naik motor ketek cair ku mahmud bukan rantai nah yang motor. Kamu jika mau rakene cair. Hutang lo bakene ya begitu pikir-pikir. Ada yang cari tadi cenah ya budak alhamdulillah pas sekolah kelas 2 SD gitu sing terelek nih kehandap cenah. Gitu kan. Itu yang namanya kebiasaan. Kalau sudah terbiasa perkara yang berat pun jadi ringan. Kenapa? Biasa. Orang biasa ke masjid, dia berjam-jam di masjid, tenang di masjid kan. Tapi orang yang tidak biasa ke masjid itu seperti masuk ke dalam kawah api, garanete. Nah, bahasa Indonesia garanete. Kita terbiasa pakai kerudung, orang yang nggak biasa pakai kerudung mah 5 menit weh. Aku kerudung atau nyengsol, maka kelihatan yang nggak biasa pakai kerudung nyengsol. Jangan dibenerin atau Jangan dibenerin segala. Kalau dibenerin segala aku tuh nyengsol iya biasa baik gitu. Oh. Dampak corona yang kita rasakan di ekonomi. Yang kedua, ketika datang corona kemarin kita semuanya belajar online. Anak-anak kita belajar dari rumah. Banyak anak yang lulus SMA-nya ulangannya dari rumah. Mereka jawab soal dari Google. Yang lulus SMP, SD dan lain sebagainya. Pertanyaannya, semua mereka diwajibkan punya HP. Ketika corona sudah hilang ganti sama Omikron, sekarang sudah normal, sekolah normal lagi. HP nak dicopot dari teku bapak anak. Nah, itu. Kemarin kita beliin HP kepada untuk anak itu karena untuk belajar online. Sekarang belajarnya sudah normal. HP-nya tetap. Maka budak kurang sidung orang dia. Kalau inung bapak nama di bala lagi salah oleh. Tapi anaknya ngomong anjing. Bagong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya begitu. Mungkin dibaca nanya punya. Enggak. Jam 1:30. Oke. Yang kedua kalinya sholawat dan salamullah semoga abadi dan mawangi. Tidak ada zikir yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sholawat. Orang yang berzikir kepada Allah, kalau bukan sholawat, ayat Quran, zikrullah, asmaullah, asmaul husna, kalau tidak khusyuk dan benar bacaannya ditolak. Kenapa? Tidak dasar ilmu. Tapi sholawat dibaca dengan khusyuk atau tidak khusyuk, dibaca lagi sedang sendiri atau berjamaah, dibaca lagi sedang sedih atau lagi bahagia, dibaca dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Senang beres panen alhamdulillah Bapak urang panen menang 10 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Dipijet
tol dua jadi sabaraha tuh jadi sakintan. Alhamdulillah saeutik mani loba nyesa barokah ngaranna. Apa artinya banyak duit kalau cuma dipakai hura-hura, dipakai koyak-koyak, dipakai melakukan maksiat? Lebih baik kita duit seadanya ngan asal aya hayang aya kahayang kabeli. Asli. Hayang lauk kabeli, hayang bensin kabeli, hayang tanah kabeli, hayang imah kabeli, hayang motor kabeli, hayang pamajikan kabeli. Ya, udah kurang kenal. Tipore wabe hayang pamajikan anyar deui. Apa yang masih kisah kita? Bu, Ibu, alhamdulillah. Kemudian sidung di dia mabruk di jerubruk di pantong alih di tengah tengah. Lubak hidup loba-loba tekal lobok loba bias alak waras psikolog naheura. Macet kabeh ini. Mabruk kita ini sebenarnya apa yang orang lain? Ibu, imah pagi baju wote pamajikan dan kolor base. Senang hidup ini. Orang-orang lain, tapi jangan lupa bahwa kita hari ini bisa tertawa. Hari ini kita senang di sidung di gunung sini. Hari ini kita gembira ria. Tapi ingat ada saudara-saudara kita. Ada teman-teman kita dampak dari corona, perceraian terjadi, rumah tangganya hancur, banyak anak yang ditelantarkan. Corona berdampak kepada ekonomi mereka hancur, mereka terlilit hutang. Kenapa? Harus pinjam sama rentenir. Sampai sekarang mereka terlilit hutang. Pinjam duit nama 100 kudu bayar 300.000. Pinjam duit nama 1 juta kudu bayar 1.700.000. Pinjam duit nama 50 juta kudu bayar 120 juta. Karena digadaikan sertifikat sekolah. Kalau lama budak sekolah kiwari masa sertifikat. Bener apa bener? Akhirnya mati kalunasan hutang imah disita kontrak. Yang maha kuwa'ur riba wa yunabis sadaqat. Kata Allah bakal kembang biarkan sedekah kalian semua 1 rupiah jadi 10 rupiah, dilipat gandakan 7 kali lipat, 20 kali lipat, 70 kali lipat, sampai 700 lipat kalian semua bakal diberi. Yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Allah bakal lipat gandakan. Yang sedekah gak miskin, yang sedekah gak bangkrut, yang sedekah mereka semua akan diberikan kelonggaran kehidupannya, jauh dari penyakit, jauh dari bala, jauh dari bencana, jauh dari kesusahan. Subhanallah. Tapi orang yang rentenir, memakan uang-uang yang tidak halal, Allah ancam. Wa yamhaqullahu riba. Allah hancurkan harta orang-orang yang memakan riba. Peminjamnya, yang meminjamnya, pencatatnya, transportasinya, semuanya oleh Allah diancam. Sehingga hidupnya tidak ada kabarokahan. Awet raja kalau tiamah. Nah, awet raja di rumah tangga kedeng-kedeng pamajikan hari gini bawa atas. Nah, sama gitu dia balik. Mah bahasa hati bawa gitu kan gitu. Mancing kayak mal boting lah. Hari-hari selain dikawin itu pernah ditumbakan mah. Halal mancing itu Pak, halal nggak maling Pak. Yang penting jangan mancing keributan, betul? Atau mancing di kolam orang, jangan. Tapi harus adil. Beli umpan pancing 150.000, surianya 50.000, bensinnya 50.000, nasi bungkusnya 50.000. Istri di rumah minta duit untuk besok, harus ada. Jangan kebalik, habis di 250.000 ke kolam pemancingan, besok anaknya jajan 5.000, minta jam 4 subuh dia jam 8 kabeh. Tim mau dibilangin. Untung ibu mah soleha. Alhamdulillah. Pak syukuran punya istri. Pak
Kalau dipikir-pikir sama kita juga sama istri kita, itu yang ngelahirin siapa? Pak, istri bapak yang ngelahirin siapa? Emak bapaknya. Waktu kecil bapak ikut ngurus bayinya enggak? Enggak. Ikut ngasih makan enggak? Nyekolahin enggak? Ngebiayain ngaji enggak? Bes gede dicokot di bawah kurang. Di bawah kasih dikawin kurang di rumah tangga. Mere anak kurang. Kayak ngopi, mama ngopi, datang si kopi. Mama yang dengan kejo, yang sayur, nyayur mana ada. Kurang kumaha. Kurang bersyukur, maka zalim seorang suami yang kemudian menyakiti perasaan istrinya dengan cara yang apapun. Orang sekarang bilang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan satu dibanding istri kita sama istri tetangga. Ulah ngomong kieu, tuh pembajikan batu mah herang bae geus anak 5 oge. Istri orang mah cantik terus, ibu jangan kalah mental ngomong sama suami. Ya bapak, istri orang mah cantik itu dimodalin. Betul betul. Istri jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Kalau dia sudah nangis meradang pulang ke rumah, semua anak-anaknya menangis semua. Kenapa? Suaminya temperamen pemarah. Pulang ke rumah, imah kosong, buruan kotor, bawa gelas kotor, piring kotor, peci komo eusian, kulkas eusian, lemari bulukan kabeh. Penunggu dapur hilang. Betul. Penunggu rumah hilang. Sepi, malaikat pergi semua. Yang tinggal kumpul iblis dan bala tentaranya. Malaikat ikut dengan istri kita karena apa? Ada anak-anak yang menyertai mereka semua. Astagfirullahaladzim. Maka jaga perasaan mereka. Kalau istri marah-marah, ibu-ibu jangan gundah, bapak-bapak jangan gundah. Kasih duit warna merah, insya Allah senyum indah. Biasaan bae misalnya maku marah. Jadi bayar iya, jadi bayar mama bisa. Dari ibuan, kata kemarin anting. Kita ini nggak punya duit, kita semua ini punya masalah di rumah tangga sampai kesini bisa ketawa bareng, betul? Ada orang yang menikah sama keluarganya, punya istri baru anak satu, setelah itu terkena penyakit kanker ganas, terlentang di rumah sakit, terlentang di kamar, di kasur, hidup tak mau, hidup segar mati tak mau. Berobat terus sama pemajikan kurang sehat, walafiat. Masalah gendut itu mah normal. Berarti bapak suami idaman dan berhasil. Kenapa? Istri bapak Ustaz cina berhasil sih berhasil. Kita cina uang kawe tanding di bawah kan motor kami kempes ya. Ya bersih kok sih. Aneh baik teman. Dua kan motor itu naik pertanyakan kan didorong. Alhamdulillah. Istrinya langsing tapi kelewatan keren terus tukul periksa kami di rumah sakit di Rongsen. Hasil Rongsenannya apa coba? Gambar suami lagi merokotin. Berarti 7 hari dimarahin Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Ulah licik, dia pengen dia ulah licik. Ari majikan kita gelis, ari bapak orang bodoh. Buka kubis ya tidak hayang di kamar. Itu mereka tahu ceritanya. Ibu, laki-laki berkubis tebal nggak dipotong itu kalau musim hujan bikin beranak. Kenapa? Dia buang ingus. Nggak jatuh ke tanah. Ulang rumah.
doang. Oh, oh, alhamdulillah. Orang yang kesusahan kita sekarang sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang hadir ke majelis taklim, orang yang hadir ke tempat pengajian, istiqomah saban minggu, istiqomah saban Senin, saban apa? Seminggu sekali datang ke pengajian, sama dengan sholat 1000 rakaat, sama dengan satu langkahnya ibadah 1 tahun, sama dengan haji 1000 kali haji, sama dengan 1000 menyolatkan jenazah. Pak Ustaz, mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf, sampai Rasulullah pernah dihikayatkan ada satu jenazah, setiap jenazah masuk ke alam kubur itu pasti ditanya sama munkar dan nakir. Tapi ada jenazah yang ditanya dan menjawab bolototan. Man robuka, waman nabiyuka. Malaikat munkar dan nakir protes laporan sama Allah, ya Allah, ada hambaku, ada manusia yang dikubur ditanya sama kami, tapi tidak menjawab, malah melototin kami. Oleh Allah dilihat dia orang sidung. Pekerjaan dia aktif pengajian saban minggu, tapi tidak ngerti apa yang disampaikan ustaznya. Tengah tiga ke pengajian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena dia jadi ahli pengajian, karena dia aktif pengajian, karena dia istiqomah di pengajian, kami dispensasi tidak ada pertanyaan munkar dan nakir, dapat nikmat kubur. Padahal tukang hees pengajian lagi. Sirum meski ya di sisi balik parurem. Dasar ustaznya geus leuleus. Nah, ibu-ibu terus imam mandi dandan BKD istiqomah datang pangheulana. Amparkeun karpetna, amparkeun samakna, sasapun BKD. Halo, Bu Ibu, kita semua hari ini pengajian sholatullah, salatullah. Sallallahu Rabbi, lu diladani kadangnya kita si ijah geus gara-gara itu salawatan ijah, gara-gara itu ijah, ibu-ibu yang lain ikut ke sini subhanallah. Insyaallah Bu. Insyaallah. Urang mah duha hese, tahajud hese, witir hese, salat hajat hese, istihoroh hese, salat taubat hese, salat sunat puasa sunat hese, ngaji urang mah. Datang ke pengajian. Maka kata saya yang sebenarnya kiai ini yang ahli setempat, dari setempat. Kalau sama saya mah cuma orang pendatang, orang baru di sini. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Ayo mau datang aja itu bayar mah, jadi ngumpul kan. Bu, lanjut. Perasaan jam ini sakit gitu banget. Teman-teman, apa juga Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salawat dalam salam kepadanya. Siapa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa nabi kita? Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Apa Ibu? Ahmad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abdi Mana putra Kusai putra Kilab putra Murrah putra Lu'ay. Terus kalau tapi kita harus hafal ibunya Siti Aminah putra Wahab putra Abdi Manaf. Satu sudah kali itu. Punya istri berapa? Punya istri 9. Punya anak berapa? 7 semuanya. Lahirnya hari apa? Hari Senin. Lahir Nabi akhir zaman tanggal ke-12-nya.
Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Pada hitungan tahunnya 500 Masehinya, 70 tambahannya, dan 1 tahun lebihnya. 12 Rabiul Awal, 20 April 571 Masehi, disebut waktu itu tahun gajah. Beliau lahir hari Senin, diwafatkan hari Senin, diangkat jadi rasul, diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril hari Senin. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita untuk puasa pada hari Senin. Ibu, cung buka hutang puasa kene. Nah, cung ibu-ibu. Kenapa? Kalau hutang itu harus dibayar. Dibayar mah ditagih dia. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa abadi dan mewangi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia insan pilihan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, malaikat hormat terkenal di langit dan di aras. Allah menyayangi kepada dia dan memuji dia. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berkata, andai kata aku boleh, aku hidup jadi umat Nabi Muhammad, lahir ketika zaman umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah memuji kita semuanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua orang Sidung, kalian orang Suko, kalian orang Indonesia, kalian orang Asia, kalian orang dunia, semua penduduk dunia. Khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya manusia, umat yang dikeluarkan kepada manusia. Bu, alhamdulillah. Urang lamun asup ka surga, umat Nabi Muhammad lahirna panderi, Nabi Muhammad jadi nabi penutupan, tapi di akhirat engke pangheulana dihisab. Alhamdulillah. Umat Nabi Muhammad belakangan, tapi di akhirat nanti masuk surga duluan. Alhamdulillah. Umat Nabi Muhammad datangnya belakangan, tapi Rasulnya pendulunya memberikan syafaat kepada umatnya. Umat Nabi Muhammad sholatnya 5 waktu sehari semalam, tapi pahala sholatnya sama dengan 50 waktu zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibu, masih semangat? Belum ngaji kita, baru mukadimah. Apa yang harus diambil sedikit saja saya sentil, bahwa kita semua ini yang mengatur kita semua adalah Allah aja wajarlah. Maka lewat pengajian ini saya mengingatkan bahwa ada satu generator mesin yang menggerakkan tubuh kita semua. Apa itu? Hati. Rasulullah SAW berkata, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah wahai manusia, dalam tubuh manusia, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Apabila darah tersebut baik, seluruh organ tubuhnya jadi baik. Apabila jelek, maka jelek seluruh organ tubuhnya. Apa itu? Hati. Lawan siapa? Hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri sebentar, kita baca shalawat sebentar. Sekedar untuk menghormati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Asraqal badru alaina, fataqa minhul hudur, Islam muslim maro'a
ya wa ya Rasul ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika salli wa sallim wa barik alaihi Sallu alaihi. ya udah kieu mah kakak langsung lah bari kieu itu tuh suri tauladan anak kecil udah sebenarnya busuk. Tadi ada Kang Ahmad dari mau ngaji gua di belakang lain ada itu tuh anak-anak bersih semua. Apa yang didengar dari orang tuanya, lingkungannya, teman-temannya itu apa yang kepikirannya. Maka jangan sekali-kali berkata kotor sama anak kita, jangan sekali-kali mempertunjukkan kejelekan kepada anak kita. Kenapa? Mereka adalah kaset kosong yang siap merekam tingkah laku kita. Betul apa betul? Ya, hari maningkang gegelisen, cekrang sudah gegelisen, besok deket anak. Benar apa benar? Betul Pak? Jadi lillahi ta'ala ulama ini anu hajatan dandan di imah dandan ulah dibaru kalau hajatan mun seneng ulah kabeh dipake giliran di imah bau lalai badot segala macam. Ibu suami ibu kasih tahu ya ayah si imam saya, pemimpin saya, calon ahli surga yang memimpin saya ke surga, yang mengangkat saya dari neraka. Sampai berkata Rasulullah, mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Osokara. Tujuan aja sampai gitu. Oh, osokara. Kata nyium Hajar Aswad dengan doang. Kok lamun nyium jidat mah. Tapi dia datang dengan Maya, kami mah terkuat umroh, terkuat haji, terkuat sholat sunat, hayang nyium ayah bayi. Ada saja. Ayo beri ciuman. Cek salah kira kunaon gitu tiap edan ayah. Kuangin. Cek Ustaz tadi lamun nyium ayah, salah ki aneh ieu eta sarua jeung nyium Hajar Aswad. Subhanallah. Ala Ustaz ulama geus ini. Oh istilah ini kolot tengah kaki-kaki oh istilah. Ini tambah mesra luar biasa. Dulu kita waktu pacaran kalau naik motor sampai peperket. Oh, naon bahasa Indonesia peperket? Peperket naon bahasa Indonesia? Sampai lengket ngomong suami kita. Ayeuna geus kawin geus halal. Ayeuna mah komo kudu pisan. Mun edan eta salaki. Gimana? Kita lagi ngapain? Eta mah dilepak tapi eta mah di mah insyaallah. Sarua dong nama kita. 11 12. Bukan orang mau tidak nyekal macam ini, nyekal macam ini. Kuari sudah anak, nyekal bekan baju. Ini orang berbahasa tukang. Aku salah kita kotor pasti. Ayeuna waktu ibadah, ayeuna waktu ibadah mau sekarang aja. Bu, di luar itu tutup serapat-rapatnya. Kata Rasulullah, berdandan sejelek-jeleknya keluar, tapi di rumah berdandan secantik-cantiknya. Benar. Ulah dibalik, air keluar segala dibuka, andek sare jeung salaki. Jalan pakai cancuk. Ini kenhut kalau sesuatu. Cuma bayi. Luarun cancuk pakai leci, luarun leci pakai rok dalam, luarun rok dalam pakai gamis, luarun gamis pakai jaket kulit, luarun jaket kulit pakai selimut. Jadinya, aku muka, jangan mesti halal rese bukan majemuk.
nepi ka kieu. Suami kawin lagi kita stres, tapi di rumah enggak kita rawat. Betul betul. Kenceng lagi ya. Tolong itu. Ewa. Apa? Kata yang menggerakkan hati kita semua. Tapi hati ini dari pikiran. Pikiran itu maksudnya apa? Pikiran itu akan berpikir imajinasi kita yang kemudian jadi rasa. Contoh begini. Orang punya keinginan, pikirannya kuat. Bahwa saya ingin melakukan anu, dia bakal mengerjakannya. Pikiran ini mempengaruhi organ tubuh kita. Dulu ibu-ibu kalau ke warung dari rumah jam 10 malam berangkat disuruh suami. Kenapa? Kasihan. Tiba-tiba upahan mutil kopi, mutil cabai. Kata temannya teteh, nyawan itu. Eta nyelandu eta berdua mau bulu. Bukan gitu. Ayo bulu atau bulu bulu kadang-kadang mereka ayo sekolah budak lucu segala dunia. Ayo segala lupa. Tinggal budak nonton bokep anak. Beneran dia kuat teteh ngomong. Lu bener aja ngomong ke situ. Aku pertanyaan kan kabar kata-kata anu tidak bawa. Ibu, kemarin kita berani kenapa pikiran bersih. Begitu sudah dengar dari teman kita ngeres pikiran kita. Buah-buah. Nah, buah-buah. Ekor, mereka dia, mereka tabung gas kan di warung gitu. Putih-putih. Cing, enak pulang gitu. Cing. Udah gitu, kamar kita. Humor dirinya. Pikiran kita itu mempengaruhi kita. Maksudnya apa? Jernihkan pikiran kita. Kalau ada pikiran kotor, bersihkan. Caranya bagaimana? Banyakin istiqomahkan baca zikir walaupun satu kalimat. Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang yang baca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari pada sholat subuh. Kalau dia baca 100 kali sama dengan sedekah hari itu 100 ekor kuda perang. Kurang macam ngajaran sedekah kuda hiji ini mas 100 kuda perang. Eta ku gampang baca Alhamdulillah 100 kali sebelum maghrib. Nenek adan geus ka masjid. Alhamdulillah 100 kali lamun dihitung menit dengan 2 menit. Sama dengan 100 kali 100 sedekah 100 ekor kuda perang. Subhanallah. Sinoma amal. Urang kerek balik. Anjal kalau orang mau pulang itu kalau bawa amal, bawa bekal-bekalan tenang. Betul. Ya. Kenapa lebaran kita nggak mau pulang? Terbuka ongkos. Benar, terbuka ongkos. Bangun jelma balik terbuka ongkos, nekat kita teh. Nekat karena biar dihitung terbuka naik di mana? Di lowong ongkos gitu ya ta. Kita pulang ke akhirat. Gak bawa bekal. Mau ngandelin siapa? Tenang Ustaz, saya mau 5 hektar, 10 hektar, bahkan ada 20 hektar kebun kopi saya. Maksudnya mau ngapain? Ya siapa tahu, kawin lagi suamimu. Kawin deui, laki orang lain. Kawin deui, bener aing mah terus terang. Yakin aing mah terus terang bae. Si ibu kotek amat si Ustaz itu cenah. Boro-boro ibu salaki ditinggalkan buku, pamajikan ditinggalkan karena kan 7 baju dikiraan dah. Kenyawa TikTok aja di TikTokan, cerita nenek-nenek TikTokan gitu. Yuk, tenang Ustaz, saya ada yang lain. Pertanyaan besar bagi kita, berapa hari kita dikubur? Selamanya. Tapi ditahlilkan dengan 7 poe orang. Lu tahlil aja tuh kabeh ikhlas. Ayo lu ngomong kef, ayo mah males sebenarnya makan tahlil aja mereka. Bilang gitu, potong royong tilok dari segala cara. Males kan lu terus terang mereka aja mereka. Bilang gitu, kalau tilok juga mereka mah. Bahkan ya gotong royong, terus orang mau kaculok-culok. Jangan kata gotong royong dandan macul, gotong royong macul beres. Ayah nggak masih berdiri ayah. Kami cuma bagi meskipun eling. Tahlil itu cuma 7 hari. Sementara kita dikubur puluhan tahun sampai datang hari kiamat.
semuanya. Innal mayyita kal barqil mugawis yantadhiru du'a ahlihi. Hai manusia, mayit itu seperti orang yang sedang hanyut di sungai, tangannya meronta-ronta. Siapa tahu ada pegangan. Nunggu doa dari kita semua. Ditunggu kita ini. Maka datang kepada kita setiap malam Jumat sugande anak muka hiji nuka dua nuka tilu nuka opat lebeng kabeh. Buka anak malaki bagawan malam Jumat mancing dah hai. Wah ampurai maka cuma mancing halal makin halal terang lagi hai. Halal tinggal mau yang ganda bah. Benar halal makin hai. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Lanjut. Kau tadi lanjut kan lain bang. Cuma yang lain bang. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna. Ayo pohon dari kan terus di mana itu kan? Anak apa tuh? Kan banyak apa? Lagu iya kan? Iya kan? Aku orang kajero kubur selaku bangke, lamun langsung kajero kubur. Ibu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Siti Hafsah dan Siti Saudah, istri Rasulullah, ketika ditunggu habis sholat subuh, dia gak datang. Datangnya setelah terbit matahari dari musola. Kata Rasulullah, kenapa lama? Karena aku berpikir, karena ini perintahmu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mau enggak aku ajarkan satu doa engkau baca 3 kali sama dengan zikir bahkan subuh sampai datangnya waktu sholat duha. Mau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa zinata arsihi wa midada kalimati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Urang teu apal lu panjang teh lamun kana Ustaz. Atuh teu apal lu panjang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurang butuh amat. Ibu punya HP? Bapak punya HP? Bukan. TV bukan di mana TV? Motor bukan di mana motor? Iya. Semua punya motor. Saya punya kasnya di rumah. Uangnya. Hari motor bukan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kasnya 10 ribu itu bukan. Benar. Saya takut bohongan. Rajin boga kasbeh di merek di mutos umroh. Cuma gitu tadi. Ya mah bener mah. Urang aya kasih kita mau ke surga, alat ke surganya enggak beli. Beli sama kita kasbeh sengaja ke pasar Wetanding, ke pasar Liwa, ke pasar Kota Batu. Mau ngapain? Beli kasbeh. Kenapa? Kalau ada kasbeh di rumah, setidaknya saya memutar-mutar kasbeh. Urang 40 tahun. Umur mata-mata ningali waktu, ningali umur maut mah ada di idza ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kata Rasulullah. Ajal sudah datang, moal ningali umur ngora keneh maut. Karak borosot maut, dijodohkeun keneh maut. Budak keneh maut, bujang keneh maut, waktu naon geus kolot om. Ibu, minta panjang umur pendek umur. 900 tahun nih anak. Mungkin aja Bapak ya. 900 tahun nih anak. Ayo. Bapak, berapa ratus tahun mintanya? 200. Karunya kami nantu orang 200 tahun mah. Benar. Orang 200 tahun, 100 tahun deh jelema. Isuk-isuk kayak anak orang punya nanti orang dipandian di poe. Terus saya dipoe digotong deh kalau luhur kasur dibuatkan unggal poe karunya ke anak urang. Benar apa benar?
umur wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia orang yang diberikan panjang umur tapi baik perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umuru wa sa'amalu. Sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Lalu maka goreng mah orang minta anu barokah deh. 60 tahun ge, 70 tahun ge, nu penting mah husnul khatimah. Maka lamun dipanggil adzan ku muadzin di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke masjid. Kenapa? Kita mau mati. Betul apa betul? Baca tasbih sebab semampu kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Cek tetangga, cek babaturan. Jadi takwa bener, jadi jauh lah kita keluarnya. Hah? Hah? Ya, dengan ngomong Bapak, harus jelas ngomong. Hidup ini ibarat sungai, ada baik air paling. Kita yang ngomong nggak salah. Hidup itu ibarat sungai, ada aja air yang hanyut. Udah gitu aja. Artinya apa? Biarkan nanti menggantung, tapi tetap bernama. Wah, emang tuh nyoton empat emang di masjid dikit. Atau waktu gape mah gape aja sama. Tapi kami nggak gape, gape nyocong dikit nyocong. Lagi gape mau pakai kopi ya, mau sama lo aja dia. Nanti saya gitu. Tapi semalam dia pasti ada kayaknya tadi. Tahu lah kamu mau tahu. Mau jauh begitu. Kalau gape malam kopiannya. Orang Sunda mah getol pakai kopiannya. Mau getol mah. Kan ada yang nggak getol pakai kopiah, kemana-mana tuh pakai kopiah. Sekali pakai kopiah, kue lebaran. Oh semua lebih kali berangkat buat Idul Fitri memerangi ke pemajikan. Di mana gitu kopiah bapak? Di mana kopiah bapak? Di kantor harapan di harapan kursi. Kapan kita harapan nom, harapan dipan, bus amat lancar. Kita kopiah ku saking jangan dipakai. Sama kita pun sama, kita ini licik butuh Allah tapi hak Allah nggak pernah kita kerjakan. Betul betul. Sama namanya. Jadi kita punya 12, kerudung punya berapa losin, mau kena mah hiji baik mau enak. Mana besi boti kan harap hidup lagi. Diserser ke barang dong. Loba di Lazada, loba di Shopee, loba di mana deh? Di pasar, loba di parkirin. Mau kena. Warna hijau terserah. Kulit hijau pakai mau kena warna hijau. Cocok. Kenapa harus dijaga pikiran kita? Kalau pikiran kita kotor, kita bakal berpikir kotor. Tapi kalau pikiran kita bersih, tenang hati ini. Kenapa? Dokter spesialis ahli kesehatan berkata, 95% penyakit datang dari hati dan pikiran kita. Kalau pikirannya kotor, pikirannya galau, pikirannya tidak benar, gampang datang penyakit. Jangan bukan penyakit emas, lambung, bukan dari makanan, tapi pikiran stres. Bicarakan baik salah kita, ayo bisa keluar baik. Atau bengong baik. Maka pikiran kita kenapa? Kalau pikirannya bersih, bersih. Kalau bersih, tetangga beri naon, beri imah, nyeri imah. Alhamdulillah, ya Allah. Tetangga saya bikin rumah, nanti kalau saya hajatan bisa ikut numpang di sana, bisa saya. Bersih niatnya. Tetangga beli motor, alhamdulillah, ya Allah. Bisa nginjem, tuh. Tetangga kawin. Udah bisa nginjem nih, motor bisa nginjem majikan, masa mau nginjem orang aneh-aneh baik. Kalau pikiran kita kotor, tetangga beli kulkas kita yang kepanasan. Benar. Tetangga bikin apa? Beli motor kita yang panas dingin. Kalau ujung-ujung atau mana? Ali beli rumah di rumah sakit. Nah, orang kupal stres. Gara-gara tetangga. Muncul penyakit hasud. Hasud itu kalau orang lain susah senang. Itu hasud namanya. Itu sudah indikasi mulai merujuk. Hasud itu hancur amal kita. Kenapa? Rasul berkata,
Iya kawal hasad inna yakulul hasadu apa bahasanya? Takutlah kamu dengan hasud. Kenapa? Hasud itu memakan amal kita seperti kayu bakar dimakan api. Amal orang. Bahagia kalau orang lain sengsara. Super sakit. Alhamdulillah. Maka dolim sifatnya. Nanti terakhir bisa dolim. Saking kata tangganya ke mana? Ke pasar. Mau kasur di luar. Allah, yang di luar masa main di luar. Mau kasur di halaman. Urang ya tinggal dulu bersih-bersih. Mereka sih akan diberikan tegak mereka. Aku ngomong orang terus hati kita pikirannya sudah kotor. Baru setengah jam ke pasar berangkat hujan. Rumah terasa las bodoh amat teman. Kasut tetangga jimbruk basuh. Gara-gara kasut. Aju guys, sedang berlaburan saja. Iman dikunci, pura-pura ini kerana. Ijah datang. Kasut kami kau jalan lawan rumah. Aku tuh nyaho tinggal kayak gitu aja. Kamu nyaho tadi. Efek dina hasud. Lamun gas hasud jalan bawah boro-boro sumut, jangankan mulut, mata bisa gibah. Datang di pengajian. Jalan bikakeul kurang jatuh kurang. Kenapa begitu? Kenapa matanya begitu? Kenapa matanya begitu? Kulit hitam pakai jilbab merah. Hampuran begitu. Ini lain ini dua putih kade, insya Allah. Ulang kasih ini, mata saja bisa ikut kita. Kenapa? Dari pikiran yang kotor. Betul. Bersihkan hati kita. Tapi tidak ujung-ujung bisa bersih. Kenapa? Hadiri sholat yang dihadiri oleh malaikat. Hadiri sholat berjamaah yang dihadiri oleh yang didoakan oleh malaikat. Hadiri sholat yang dihadiri oleh doa-doanya para malaikat. Apa itu? Sholat berjamaah subuh. Saudara. Masakan moal lebih ke Madura, lebih ke Jawa Timur dengan kiai nu jenggotan lebih enak turun deh. Moal bisa kayak doa kiai sudah kayak doa nu bisa semangat ibadah. Moal ayah mana hiji Allahumma paksakan terus tahun bulu bener moal ayah terus makan gerok bangker deh. Kalau mangroki juga kan dari kayak ini keruan baik. Nanti keruan kami baik. Anjing yang mati kira kita. Paksakan sama kita, maksakan habis panen, paksakan sedekah. Kenapa? Kapan kita mau bersedekah? Kalau ada omongan di pikiran kita ngomong begini, nanti kalau saya sudah kaya, nanti saya kaya kalau sudah kaya Ihsan Jaya, nanti saya kalau sudah kaya orang kaya di Liwa, baru saya sedekah. Bohong di rumah. Kenapa? Sama dengan orang-orang legislatif, para pejabat, begitu mau nyalon janji kabeh, semua beda di hotnik, terus nyalon gak jadi deh, bohong. Insya Allah kalau Pratin nggak seperti itu. Kenapa sudah diingatkan terus saya Pak Pratin janji. Pak Pratin basisnya ini Pak Pratin, basis masa Pak Pratin, basis jaga sama Pak Pratin. Mereka hari ini Pratin hadir waktu tahlilan, hadir nanti kalau sudah jadi, asalkan tidak sibuk. Hari ini kalau hadir waktu hajatan, nanti kalau sudah jadi hadir mereka. Kenapa? Mereka bukan butuh uang yang banyak, butuh kita yang datang silaturahmi setidaknya telepon. Betul. Ibu, jangan dulu, jangan lagi sana saya kesemutan. Coba dulu. Aku itu sih buat balik dia, sare, disukakan kaparian, terus bulan kuntingan malam mingguna di palian blok opat. Balik di blok opat, kemana? Balik deka. Kamu kertau, beres di Kerto malam Selena ke Sumber Jaya. Di Sumber Jaya malam Selena hari Selena ke ujung. Di ujung ke Kemuning, di berikut Kemuning langsung ke mana? Ke Kota Bumi. Tadi yang mulai ngomong. Terkenal